Silakan duduk. Apa yang kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Ya, kita belajar tentang ceramah. Apa yang samanya dulu? Apa yang sama dari khotbah, ceramah dan pidato? Sama-sama berbicara di depan umum. Kalau kita harus ingat ya, yang sama dari ketiga ini adalah kegiatan berbicara di depan umum. Sedangkan perbedaan adalah perbedaan dari segi materi, apalagi tadi tempat dan cara atau bentuk komunikasi. Nah, sekarang bagaimana kita membuat kerangka ceramah? Sesuai dengan KD 4.5, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Kemudian indikatornya, ada 2 indikator. Yang pertama, menulis kerangka teks ceramah sesuai dengan topik yang dipilih dengan memperhatikan isi, kebahasaan, dan topik teks ceramah. Dan yang kedua, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi kerangka teks ceramah yang disusun. Jadi setelah pembelajaran hari ini, yang pertama kalian dapat menulis kerangka teks ceramah sesuai dengan topik yang dipilih dengan memperhatikan isi, kebahasaan, dan topik teks ceramah. Dan yang kedua, kalian mampu mempresentasikan apa yang kalian buat. Kemudian kelompok yang lain boleh menanggapi dan kita semua boleh merevisi kerangka teks ceramah yang sudah disusun. Sekarang kita akan lanjut dengan materi ceramah, yaitu langkah-langkah menyusun teks ceramah. Jadi langkah-langkah menyusun teks ceramah di sini ada 4. Apa saja? Menentukan topik, merumuskan tujuan ceramah, menyusun kerangka ceramah, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Jadi ketiga. Nah, jadi sebelum menyusun kerangka ceramah ini kita harus menentukan topik dulu. Jadi topik apa yang akan kita ambil, kemudian tujuan ceramahnya apa, kemudian kita masuk pada kerangka ceramah. Nah, kalau gambar yang ditunjukkan di sini, ini apa? Ulang. Tulang atau rangka. Ternyata di dalam teks ceramah, sebelum menjadi satu ceramah yang utuh, ada kerangkanya, ada bagian-bagiannya. Nah, sekian kerangka menurut Kamus Besar
bahasa Indonesia. Kerangka adalah Garis besar suatu gejala atau kejadian yang akan dibuat dalam laporan lengkap dan resmi. ya, kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar sama seperti pengertian kerangka tadi, berarti ya, materi yang akan diceramahkan. Nah, kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih apa? Sistematis dan teratur. Apa lagi? Menghindari timbulnya Pengulangan pembahasan. Kemudian serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. ya. Kemudian apa lagi? Menghindari pengulangan, timbulnya pengulangan pembahasan serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Sebelum kalian membuat kerangka, kalian harus apa? Menentukan topik. Nah, ada contoh-contoh topik di sini, yaitu pengalaman pribadi. Apalagi? Kemudian menyerang kerjaan, pengalaman atau pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa hangat dan pembicaraan publik, masalah keagamaan, problem pribadi, biografi tokoh terkenal, minat karya. Ya. Kalau kalian sudah tahu topik apa yang akan diambil, kita lanjut ke bagian yang berikut, yaitu merumuskan tujuan. Nah, ada dua macam tujuan dalam teks ceramah, yaitu apa? Tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan Khusus. khusus. Kemudian tujuan umum ada tiga, yaitu Informatif, informatif, persuasif, Persuasif, kreatif. dan kreatif. Jadi ada ceramah informatif ditujukan untuk apa? Menambah pengetahuan karena dia memberi informasi kan. Kemudian kalau persuasif, Mendengar, mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan berbicara. khusus, Menjalankan tujuan Dan tujuan umum. ya. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh hubungan topik tujuan umum dan tujuan khusus. Misalnya topiknya keberagaman budaya. Nah, tujuan umum yang diambil adalah informatif atau memberitahu, memberi informasi. Tujuan khusus bahwa mendengar, mengetahui bahwa setiap daerah mempunyai budaya yang khas dan dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai keberanian yang bisa kita petik. jadi yang contoh yang kedua. Kalau yang pertama informatif, yang kedua tujuan umumnya adalah persuasif atau mengajak. Topiknya Bermanfaat pengetahuan. hijauan. Kemudian tujuan khususnya Pendengar mempunyai keyakinan tentang manfaat penghijauan. kedua Pendengar mau mengikuti program penghijauan dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti. Bagian inti adalah kerangka Ceramah. Coba kalian perhatikan ada berapa di situ kerangka ceramah? 5. Nah, yang pertama Salam pembuka. yang kedua Pembukaan ceramah. pembukaan ceramah terdiri atas apa saja? Latar belakang masalah yang akan diuraikan dalam ceramah dan tujuan ceramah. Itu yang ketiga Isi ceramah. isi ceramah terdiri atas apa saja? Permasalahan yang dihadapi, pemecahan masalah yang diuraikan dalam ceramah. Yang terakhir Penutup ceramah. yang terakhir yang keempat Penutup ceramah. yang terdiri atas Kesimpulan acara. terakhir Salam penutup. Sekarang perhatikan contoh berikut. Ini adalah salah satu teks ceramah yang sudah ada analisis strukturnya. Sudah ada pembukaan, ada isi, dan juga ada penutup. Sekarang, masing-masing kelompok silakan membentuk kelompok dengan kelompok yang sama. Sudah? Sekarang kegiatan kalian di dalam kelompok adalah
silakan tentukan topik apa yang akan kalian ambil untuk membuat satu kerangka teks ceramah. Jadi topik apa, kemudian tujuan ceramah. Tujuan tadi ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian yang terakhir adalah menyusun kerangka ceramah. Kelompok mengerjakan tugas ini. Sekarang waktu tinggal 5 menit dan kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Sisa waktu 5 menit. Hai, kelompok siapa? Kelompok mana yang sudah siap untuk tampil? Silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang kerangka ceramah yang telah diberi oleh MC. Topik akan dibacakan oleh Sheila. Topik kebersihan lingkungan sekolah. Tujuan umum, persuasif. Tujuan khusus, yang pertama, meyakinkan pendengar tentang menjaga kebersihan sekolah. Yang kedua, pendengar dapat menerapkan cara-cara dalam rangka menjaga kebersihan sekolah agar memenangkan perlombaan. Struktur, yang pertama pembukaan, ada salam pembuka, penjelasan tentang menjaga kebersihan sekolah dalam rangka mengikuti perlombaan Adipura tingkat nasional. Yang kedua ada isi, pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, tujuan sekolah dalam mengikuti perlombaan Adipura, cara yang akan ditempuh dalam mewujudkan target yang diinginkan, menguraikan beberapa cara dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, dan mengajak untuk melakukan kebersihan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, penutup, menguraikan kesimpulan tentang keikutsertaan dalam mengikuti lomba Adipura bukan hanya untuk mendapat juara, tetapi melatih siswa untuk menjaga kebersihan setiap saat dan memberikan beberapa saran agar selalu dapat menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Sekian dari presentasi kami. Jika ada Kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ada berapa kerangka ceramah? ada 5. 5. Apa saja? Salam pembuka, pembukaan ceramah, isi, penutup, dan jadi sebelum membuat kerangka ceramah ada 2 hal yang akan dibuat, yaitu yang pertama menentukan topik dan merumuskan tujuan. Jadi tujuan ada berapa? Nah, tujuan apa? Tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk nilai akan diberikan setelah ada pemeriksaan. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan melanjutkan dari membuat kerangka, akan membuat satu teks ceramah yang utuh. Nah, sekarang kita akan menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Tetapi sebelumnya, apakah pembelajaran hari ini ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami? Tidak. Semua sudah dimengerti? Sudah. Itu orang silakan berdiri di depan untuk membawakan doa penutup. Ayo, laki-laki. Kalau tadi kan perempuan, sekarang laki-laki. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di saat ini, mari kita dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, terima kasih atas penyertaanmu sehingga Kau sudah menyertai kami di saat ini boleh terlaksana dengan baik. Kami akan rumah kami masing-masing dan yang Kau tuntun agar kami semua yang ada di tempat ini bisa keluar dari rumah kami yang sana.
Beri salam. Terima kasih, silakan duduk sampai kita berjumpa pada pertemuan